berjam-jam. Tahun kedua itu ini peristiwa yang sangat luar biasa. Kita sudah hafal semuanya, itu peristiwa Badar, perang Badar. Apanya yang luar biasa? Wong musuhnya mek 1000. Hanya 1000. Perang Yarmuk itu zaman Abu Bakar itu musuhnya 200.000. Bahkan perang yang terakhir, perang Rasulullah, perang Tabuk yang di Romawi itu, Rasulullah pergi ke Tabuk menempuh jarak 800 meter, itu musuhnya ya ratusan ribu, 120.000, kita hanya dengan 30.000 pasukan. Walaupun nggak jadi perang, nanti akan saya ke sana. Tapi kenapa filosofinya? Apa filosofinya sehingga Badar itu dikatakan Anjen ahlinya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala al-qamara thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan Allah bertemu lagi di hari ini, dan saya sekali lagi mohon maaf karena ini adalah tiba-tiba di mana, jadi mohon maaf, mungkin Pak Joko ini mungkin bolak-balik mungkin ketemu gitu, Bapak aja kapok. Yang penting Pak Pon dapat tersenyum, saya sudah laku. Bapak yang dirahmati Allah, saya sering kali membayangkan betapa Rasulullah itu seakan-akan tidak mempunyai waktu untuk santai. Ketika ada di fase Mekah, kita tahu seperti itu, mulai diangkat, terutama sejak diangkat zaman kenabian sampai 13 tahun kemudian, itu seakan-akan hidupnya penuh pekerjaan yang rumit, penuh risiko yang tentunya kita sudah tahu. Begitu juga setelah fase 10 tahun di Madinah. Kalau saya membaca kisah-kisah Rasulullah, terutama saya membaca itu sejak Rasulullah lahir sampai wafat, sahabatnya yang bertemu beliau itu siapa saja, itu saya membayangkan saja itu sulit. Waduh, kayak ini, sedangkan saya yang tidak mempunyai kesibukan apa-apa saja, kadang-kadang tak karu-karuan waktu saya. Jadi betapa Rasulullah mengelola waktu itu sedemikian rupa, dengan bagusnya, dengan indahnya, sehingga waktu yang sekian tahun itu mungkin kalau dibandingkan kita, mungkin kita membutuhkan waktu ratusan tahun pun kita tidak bisa mencapai 10%-nya prestasi itu, ratusan tahun. Demikian juga saya membandingkan kalau sekarang orang yang beramar ma'ruf, terutama bernahi mungkar. Kalau yang beramar ma'ruf itu tidak ada masalah. Kita mengadakan kajian, mungkin tetangga-tetangga kita mengadakan tahlilan, yasinan, istighosah, tidak ada masalah itu. Tapi kalau kita sudah memulai nahi mungkar, masalah mulai timbul. Yang banyak terminologi kata-kata yang didefinisikan dengan menurut akal mereka masing-masing. Misalnya istilah kafir, istilah radikal,
Padahal kata-kata itu secara etimologi, secara asal kata itu kata-kata yang biasa-biasa saja. Tapi seakan-akan itu menjadi senjata yang luar biasa untuk menyudutkan umat Islam. Berarti Rasulullah itu kalau dengan istilah sekarang itu orang yang paling radikal. Paling radikal. Sekarang itu radikal ya, kata-kata radikal itu maknanya orang yang menyelisih kebudayaan secara ekstrim, itu radikal. Orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah misalnya, itu radikal. Orang yang mengatakan tegas, ini tidak boleh, ini haram, itu seakan-akan dikonotasikan dengan istilah radikal. Padahal radikal sendiri menurut asal kata ya, menurut etimologi dalam bahasa Indonesia itu biasa saja ya. Apalagi kata-kata kafir. Kamu gak pelaturi memiliki oke. Nah ini kan ada ponati dengan idean. Kafir itu kata-kata yang paling halus. Kita pelajari kata-kata yang lebih indah daripada kafir untuk mengatakan orang di luar Islam tidak ada. Sulit. Kafir itu kata-kata yang sangat indah, sangat halus. Kebetulan karena saya juga guru bahasa Indonesia, jadi saya mempelajari istilah ini, istilah itu. Kafir itu sangat, kata-kata sangat mulia, sangat toleran. Kafir itu kata-kata yang sangat toleran. Karena kafir itu orang yang tertutup hatinya, tidak mau mengakui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Itu saja, terminologinya itu seperti itu. Dan kafir itu terminologi agama. Yang masing-masing agama itu punya terminologi sendiri untuk mengatakan orang di luar agamanya. Ini paling halus, paling halus. Nggih jenengan niku nggih wedhus kesasar. Nah, tetep gak enak. Ini domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat gak enak. Kafir itu begitu halusnya, tapi ada pergeseran makna kata menjadi sebuah makna yang peyoratif. Kata yang menjadi konotasinya jelek itu peyoratif. Padahal itu mestinya amelioratif. Kata-kata yang mempunyai istilah yang bagus. Jadi kita belajar dari istilah-istilah itu yang sekarang ini ya kita sikapi dengan biasa saja. Kita tetap fokus pada istilah kita, pada aturan-aturan kita. Kembali kepada ketika tahun Hijriah, yang fase Mekah itu kita sudah Rasulullah begitu penderitaannya. Coba bayangkan kita lahir di situ, besar di situ, kita dari keluarga yang sangat mulia dari situ, akhirnya dihinakan, diusir dari negara itu, dari desa ini. Betapa sakitnya. Terus kemudian Rasulullah datang ke Madinah, di kota yang baru, yang dihadapi ternyata tidak semakin mudah. Kalau di Mekah itu hanya dua kelompok saja, kelompok Islam dan kelompok kaum musyrik. Itu saja, tidak ada munafik. Yang bahaya itu munafik, musang berbulu domba, munafik itu. Wah itu iya tapi yo enggak. Wah api-api tiba-tiba menyembelih teman sendiri, assassination, pembantaian karakter dan seterusnya. Di Madinah ada Islam, musyrik masih ada di situ. Terus kemudian orang yang pura-pura mau Islam munafik. Terus ada Yahudi pun ada tiga kelompok. Ada
Koinuko, Nadir, itu yang mempunyai karakter sendiri yang nanti perkembangan sejarahnya selama 10 tahun, selama kurang lebih 6 tahun itu sangat menghambat dakwah Rasulullah. Tahun pertama Rasulullah karena menyadari ini Rasulullah memang bukan menjajah ya, Rasulullah karena memang pindah ke situ dan pindahnya pun hijrah ke situ dalam waktu yang singkat, kurang lebih hanya kurang dari setahun ya, setahun lebih sedikit, pindah secara bertahap itu belum banyak. Kalau kronologis pindahnya ya 2 tahun sebelum hijriah, sebelum pindah itu, kalau tahun dihitung tahun Masehi berarti tahun 619 sampai 620, karena pindahnya itu tahun 622. Rasulullah selalu mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari luar Madinah, ya, itu mendakwahi, karena dakwah di Mekah itu sudah tertutup. Bahkan sempat lari ke Taif, di sana malah luar biasa seperti itu. Dulu juga sudah pernah saya singgung, pernah saya ceritakan. Akhirnya yang dakwah itu kembali ke Madinah. Di sana yang nomor 1 itu dikenal dengan Bayat Aqobah. Hanya 12 orang yang masuk Islam. Kemudian pulang ke Madinah. Terus kemudian Rasulullah mengirim dai Musa bin Umair itu yang wajahnya persis Rasulullah, yang akhirnya terbunuh di perang Uhud, yang dikira Rasulullah, yang itu bisa mengedonkan mental itu. Seperti itu. Akhirnya Musa bin Umair itu bersama Muadzin yang buta itu, Umi Maktum ya, bersama berdua itu dakwah. Akhirnya Bayat Aqobah kedua, hampir 1 tahun berikutnya ada 73 orang yang datang ke sana sudah memeluk Islam ya. Yang Aqobah kedua inilah, Bayat Aqobah kedua yang menjamin Rasulullah dan sahabatnya welcome pada Rasulullah dan sahabatnya untuk datang ke Madinah. Secara singkat itu tahun 1, karena beliau mendatang, beliau membuat aturan, membuat undang-undang di negara itu, di Madinah, di Yastrib waktu itu. Dia menyadari bahwa ini adalah kebinekaan. Rasulullah sangat toleransi di itu. Jadi bukan menjajah. Karena saya banyak menemukan artikel-artikel itu Rasulullah di situ menjajah ekspansi dari Mekah ke Madinah, seperti ini Rusia berekspansi ke Ukraina itu ya, ke Ukraina. Enggak seperti itu. Beliau datang terus kemudian membuat perjanjian ya, perjanjian sosial, perjanjian politik, perjanjian ekonomi dengan penduduk setempat yang terkenal dengan Piagam Madinah. Jadi sudah diatur, Yahudi silakan beribadat menurut caramu, Islam seperti ini, kita mencari nafkah sendiri-sendiri, pertahanan sendiri-sendiri, karena waktu itu kan memang terkenal benteng-benteng, terutama Yahudi itu terkenal benteng-benteng itu. Dan yang lebih indahnya perjanjian itu, ketika perjanjian pertahanan, ketika ada serangan dari luar Madinah, ini bersatu padu. Misalnya dari Yahudi diserang musuhnya dari luar Madinah, umat Islam harus bantu. Itu tertulis. Dan seterusnya. Tahun pertama, yang akhirnya semua dikhianati. Tahun kedua, Bapak Ibu. Tahun kedua, saya tidak menceritakan detail ya, karena ini tidak butuh waktu yang berjam-jam. Tahun kedua itu, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Kita sudah hafal semuanya, itu peristiwa Badar, perang Badar. Apanya yang luar biasa? Musuhnya mek 1000, hanya 1000. Perang Yarmuk itu zaman Abu Bakar itu musuhnya 200.000.
Bahkan perang yang terakhir, perang Rasulullah, perang Tabuk yang di Romawi itu, Rasulullah pergi ke Tabuk menempuh jarak 800 meter. Itu musuhnya ya ratusan ribu, 120 ribu, kita hanya dengan 30 ribu pasukan. Walaupun nggak jadi perang, nanti akan saya ke sana. Tapi kenapa filosofinya? Apa filosofinya sehingga Badar itu dikatakan perang terbesar? Padahal secara matematika itu perang terkecil, itu perang terkecil. Terkecil. Kenapa? Hanya beberapa jam saja itu. Beberapa jam saja. Dan pasukan Rasulullah hanya 312 ya. Dihitung 313 itu dengan Rasulullah. Apanya yang besar di situ? Yang besar adalah ujian mental. Allah itu menguji mental Rasulullah dan kawan-kawan yang sangat luar biasa. Bahkan menjelang perang itu Rasulullah itu memastikan, dia berpidato seakan-akan memastikan terhadap Muhajirin dan Ansor. Kalau Muhajirin, orang yang hijrah itu sudah jelas itu. Kalau terhadap Ansor, dia juga meyakinkan beliau Rasulullah itu. Karena memang perjanjian sebelumnya itu orang Ansor menjamin melindungi Rasulullah dan teman-teman orang Muhajirin itu di Madinah. Sedangkan ini ada di pinggiran Madinah, keluar dari Madinah. Akhirnya saat bin Mu'adz berpidato, ya Rasulullah, seandainya engkau menyuruh kami berperang, kami berangkat. Engkau menyuruh kami menyeberangi lautan, akan kami seberangi. Yang kedua, perang itu perang psikologi yang luar biasa. Bayangkan, saya bayangkan diri saya sendiri. Perang itu perang Rasulullah, terutama orang-orang Muhajirin ya, orang-orang yang hijrah itu, dengan orang Quraisy, orang Mekah itu mereka saudara ya. Saudara. Bahkan Rasulullah sendiri itu diperangi menantunya, Abul As itu ya, suaminya anak Rasulullah yang pertama dari Siti Khadijah, memang dari Siti Khadijah saja, dari Sayyidah Khadijah, Abul As, suaminya Zainab, anak pertama. Itu memang benar-benar ingin membunuh Rasulullah, menantunya itu. Abu Bakar, dia perang juga dengan Abdurrahman, anaknya, anak Harb juga. Itu dialog-dialog terjadi setelah semuanya masuk Islam, jauh seru. Semuanya begitu. Ali, apalagi Ali memang keluarganya Rasulullah. Semuanya, Umar bin Khattab, semuanya ya. Hudzaifah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu membunuh ayahnya sendiri. Luar biasa. Di sini di Quraisy ada yang orang tua, di sini ada anak, ada yang sebaliknya. Itu luar biasa. Akhirnya dimenangkan oleh Allah. Kenapa dimenangkan? Itu nanti berbeda dengan Hunain ya. Hunain itu sama-sama 12 ribunya, tapi diuji oleh Allah untuk di tahap pertama memang tidak dimenangkan dulu, akhirnya ya menang. Ya karena bersandarnya luar biasa. Kalau kita kembalikan kepada secara empiris kehidupan kita saat ini ya, kadang-kadang kan ya luar biasa yang terjadi. Wala aku ngene tiba ya iso ngene. Aku mek ngene iki tok pekerjaan saya. Tapi ya iso seperti ini, anak saya seperti ini. Penggaweanku bareng sakmene. Kok cukup ya? Iso gawe omah. Iso tuku sepeda motor, kok cukup seperti itu. Kita tinggalkan Badar. Tahun kedua. Tahun Badar itu memang kemenangan yang luar biasa. Ya Allah memang membantu dengan pasukan-pasukannya. Kita sudah bahkan yang perang sendiri juga heran loh. Ini guru tak mateni kok murun, wis gurune wis tergorok sendiri, guru tak pateni mau geblak dhewe. Saya baru angkat panah, kok sudah ada panah tertancap di situ. Ini banyak keanehan yang luar biasa. Tapi Rasulullah menjelaskan yang
membedakan itu kamu yang bunuh atau malaikat yang bunuh, lihat aja di bekasnya itu. Kalau bekasnya itu seperti bekas gosong, bekas terbakar, itu bukan tanganmu, bukan pedangmu. Banyak ternyata yang seperti itu, hampir semuanya seperti itu. Ya malaikat-malaikat. Bahkan ketika mereka sudah masuk Islam, dia mengatakan, Ibnu Mas'ud kan kecil ya, Ibnu Mas'ud itu kecil, yang menggorok lehernya Abu Jahal itu ya. Yang memang yang membunuh Abu Jahal itu anak muda-muda itu, anaknya Afra, itu Auf bin Afra dan Mu'adz bin Afra. Itu dia bercerita, loh, kamu kecil, seakan-akan kamu dulu punya kekuatan yang luar biasa, besar loh. Ada kamu, di sebelahnya itu ada orang yang besar yang megang saya. Orang-orang Muhajirin tidak tahu bahwa malaikat-malaikat berkeliaran di situ, membantu, nggak tahu. Terus yang agak mengerikan itu tahun ketiga, perang kedua. Uhud itu karena ini asal usul semuanya, yang Badar dulu itu kan tidak sengaja, tidak siap perang ya. Jadi tidak ada yang membawa pakaian perang, tidak ada yang membawa baju perang, pedangnya pedang-pedang biasa, bukan pedang-pedang perang, tidak melengkapi dengan anak panah yang buahnya luar biasa. Karena memang kronologisnya dia kan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ya, ingin menarik lagi harta bendanya orang-orang Islam yang dirampas. Itu asal usulnya. Mereka kalah dendam luar biasa, akhirnya mereka datang lagi tahun ketiga, perang Uhud. Jadi semua perang itu kita tunjukkan ya, kalau kita saya pernah melihat di YouTube ada orang kafir, orang murtadin, orang belum masuk Islam keluar. Islam itu senang perang, Rasulullah senang perang. Ini saya ceritakan nanti sampai akhir. Ternyata tidak satu pun yang Rasulullah memulai, tak satu pun. Sampai perang terakhir Rasulullah, perang Tabuk terakhir nanti. Perang Uhud cara mereka dendam. Perang Badar tadi setelah penghadangan tidak berhasil, mereka mengirim utusan datang ke Mekah. Akhirnya Mekah mengirim pasukan 1.000 orang dan seterusnya ingin menggempur Madinah. Akhirnya Rasulullah bertahan di situ, di Badar itu. Yang kedua itu perang Uhud itu karena mereka balas dendam. Itu ujian yang luar biasa. Itu memang muslimin kalah dia, akhirnya kalah. Pertama dimenangkan dengan 700 orang, berangkat itu 1.000, hampir 1.000. Ujian luar biasa. Ketika berangkat dari Madinah itu 1.000, hampir 1.000. Yang 300, 250 sampai 300 kemana? Itu ujian pertama. Itu anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Mereka pura-pura masuk Islam. Ubay bin Salul itu sebelum Rasulullah hijrah, itu kan sepertinya calon raja di Madinah itu. Calon raja. Dan semua kabilah-kabilah kaum Khazraj dan Aus dari orang Muslim di situ itu mau mencalonkan Ubay bin Salul sebagai raja. Ketika Rasulullah hijrah, disuruh Allah hijrah, lain lagi persoalannya. Di tengah perjalanan dia pulang dengan berbagai alasan, sehingga banyak kaum muslimin yang ragu-ragu situ. Dia tahu di sana informasinya ada 3.000 orang, di sini 1.000 orang lumayan lah, sepertiganya. Akhirnya 250 sampai 300 itu pulang. Itu kan ujian pertama. Yang pertama menang ya dengan strategi Rasulullah, strategi secara hitungan matematika memang bagus ya, karena pasukan Quraisy itu dibagi dua, yang satu pasukan infanteri berjalan kaki dan kavaleri ya. Kavaleri dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal dan satu lagi yang sangat terkenal. Yang 2.300 itu masuk bisa dihalau dengan pasukan 600 orang. Karena strategi Rasulullah
yang 50 itu pasang di sebuah bukit dengan siap anak panah, sehingga pasukan berkudanya Khalid bin Walid tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Yang ini sudah berlarian. Rasul berpesan, apapun yang terjadi, saya menang atau kalah, jangan turun. Akhirnya setelah melihat kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu lari, turun, ngambil ghanimah, rampasan perang. Nah, saat turun itu Khalid bin Walid, Ikrimah dan Amr bin As dengan pasukannya ke atas membunuh pasukan pemanah yang dipimpin oleh Jubair itu, bukan Zubair tapi Jubair. Mati. Akhirnya yang turun 43 orang ya pecah kacir, banyak yang terbunuh. Wah, akhirnya ini yang 600 mengejar kaum Abu Sufyan sudah lari karena juga benderanya sudah jatuh di situ, lari semuanya. Dan ketika benteng pertahanan terakhir itu sudah jebol, akhirnya ini pasukan berkuda mengejar ini. Mereka melihat benderanya tegak kembali, balik. Jadi digempur sana kita 2.800, kurang lebih seperti itu. Akhirnya mepet ini ya. Itulah akhirnya Rasulullah terjepit di Gunung Uhud kan itu. Sini ngubers ini. Kalau akhirnya banyak yang terbunuh, di antara yang sangat menyakitkan Rasulullah itu kan terbunuhnya pamannya Hamzah. Rasulullah agak sedih, bukan karena Hamzah terbunuh, biasa terbunuh. Mari terbunuh itu dimutilasi, kupingnya diiris, hidungnya diiris. Bahkan Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, dendam luar biasa. Karena ketika di Badr itu bapaknya Hindun, pakdenya Hindun, adiknya Hindun meninggal. Ya. Itu menyuruh Wahsi itu yang membunuh Hamzah itu dengan tombaknya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ini nanti orang di akhir nanti ada heran, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu sama-sama masuk surga. Karena yang membunuh akhirnya masuk Islam, berusaha diampuni, dan setelah masuk Islam syahid. Yang membunuh dan dibunuh sama-sama surga. Padahal kalau di hukum kita ya, orang yang membunuh dengan yang dibunuh masuk neraka. Jadi kita melihat konteksnya, bukan teksnya. Orang yang membunuh dan dibunuh, bagaimana hukumnya? Ya kita lihat konteksnya. Kalau orang yang dibunuh karena mempertahankan harta benda, itu termasuk syahid itu. Kalau yang membunuh dan dibunuh memang niatnya sudah jelek, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi kita harus biasa lihat konteksnya. Kan sering diplesetkan. Apa hukumnya demonstrasi? Tanya ke kiai. Kiainya jawab haram. Kiainya nggak melihat konteksnya. Demonstrasi itu ini kan terjadi di negara demokrasi. Kita kan yang demokrasi. Dan demonstrasi itu dijamin hak-haknya berdemonstrasi di negara demokrasi seperti ini. Ya boleh. Kacamatanya salah pandang ini. Ya. Kalau ini negara Islam, negara yang diatur syariat Islam, demonstrasi hukumnya haram. Nah, kadang-kadang itu salah. Memang dipreset-presetnya seperti itu untuk membuat subhat-subhat, membuat keraguan-keraguan kan seperti itu. Sekarang kan seperti itu. Ya saya tidak menisbahkan pada seorang, banyak seorang itu, termasuk orang yang di luar Islam, orang munafik seperti itu. Kembali ke Uhud, kalah Uhud. Nanti detailnya nanti. Kemudian tahun keempat nggak ada perang. Tahun kelima perang yang jumlahnya luar biasa besar dan berat juga, yaitu terkenal dengan perang Parit. Bahasa
Persianya perang Khandaq. Bahasa Al-Qur'annya perang Ahzab. Kenapa perang parit atau perang Khandaq? Karena strategi pertahanan itu pakai parit. Rasulullah mengetahui ketika akan digempur oleh 10.000 pasukan pimpinan Abu Sufyan. Padahal menurut Mekah itu pasukan perangnya hanya sekitar 2.000. Pasukan perang Mekah itu 2.000. Kok bisa 10.000? Dan nanti saya uraikan. Rasulullah selalu rapat, tidak otoriter menentukan, selalu minta pendapat, selalu berdiskusi, selalu musyawarah. Ini ada 10.000 pasukan yang akan menyerang kita. Ini informasi memang dari pamannya Rasulullah, dari Abbas. Waktu itu masih di Mekah. Bagaimana? Pasukan kita maksimal itu hanya 3.000 maksimal. Kita akan kalah. Akhirnya kan Salman Al-Farisi yang dari Persia, dari Iran itu ya, Salman Al-Farisi. Itu ceritanya juga menarik sekali nanti. Itu mengusulkan kalau di Persia, di negara saya di Iran, kalau kita sudah tahu musuh kita banyak, kita bertahan dengan membuat parit, ya, membuat parit. Kebetulan pintu masuk ke Madinah itu yang paling mudah itu pintu yang di sebelah selatan. Itu jaraknya sekitar 10 kiloan. Itu membuat parit situ dilubangi yang kira-kira kuda biasa saja, kuda perang biasa nggak bisa melompat. Ya akhirnya berhasil. Berhasil apa? Berhasil mereka nggak bisa masuk. Tapi timbul pertanyaan, mereka kan nggak perang, nggak ada masuk. Kenapa Sa'ad bin Mu'az terbunuh di situ, terpanah? Karena dia perangnya hanya lempar-lemparan panah, tidak duel. Yang duel hanya sekali saja karena mereka ada yang orang yang pendekar yang luar biasa melompati itu. Akhirnya menantang duel satu persatu, yang maju akhirnya yang berani Ali. Ali terkenal memang luar biasa. Jadi kalau sekarang itu pendekar yang tak terkalahkan, seperti pamannya Hamzah, seperti ayahnya Abu Thalib. Kenapa ketika Rasulullah berdakwah hanya dijamin oleh Abu Thalib, pamannya, ayahnya Ali, sak Quraisy nggak ada yang berani menyentuh, karena mereka tahu siapa Abu Thalib itu. Ya. Hanya itu saja. Terus kemudian bagaimana perang itu bisa menang? Ya karena Allah yang menangkan. Akhirnya di hari menjelang hari ke-40 penghubungan itu, Allah menciptakan badai yang luar biasa, menyerang kemah-kemah mereka yang di seberang parit. Akhirnya mereka pulang, kalah. Selesai. Setelah itu nggak ada perang dengan Quraisy. Makanya itu Sa'ad bin Mu'az, tokoh Ansor, tokoh Madinah kan mengatakan waktu dia sebelum meninggal, dia berdoanya begini, ya Allah, seandainya ini saya tidak ada perang lagi dengan Quraisy, maka saya rela untuk mati. Akhirnya dia mati karena nggak ada perang lagi dengan Quraisy. Tahun kelima itu berjalan begitu. Jadi saya bayangkan sampai tahun kelima saja seakan-akan tidak ada waktu. Jadi tiap tahun perang, mengatur ekonomi, mengatur pemerintahan, tapi berjalan semuanya. Tahun ke-6 sudah nggak ada perang. Rasulullah dengan 1.400 orang itu mau umroh, ya, mau umroh. Akhirnya kan dihadang tahun ke-6. Ya. Akhirnya muncul perjanjian Hudaybiyah itu kan karena dihadang itu. Ya. Utusan yang benar-benar menghadang itu kan Suhail, ya. Kita tahu semuanya, mungkin kita hafal semuanya. Suhail bin Amr itu tokoh orator, tokoh yang paling ilmuwan di sana, tokoh yang paling kalau berpidato apa saja semuanya akan terpukau. Mungkin yang mirip-mirip ya, mungkin seberapanya mungkin seperti Soekarno zaman dahulu. Bung Karno memang terkenal luar biasa, kayak orator diakui dunia, bukan diakui Indonesia saja. Itu ada di Suhail bin Amr yang luar biasa. Akhirnya perjanjian
Hudaybiyah yang hasilnya umrahnya ditunda. Ya, perjanjian yang sangat luar biasa tidak adil. Muslimin yang ingin kembali ke Mekah menjadi musyrik boleh, tapi kalau yang dari Mekah ke Madinah gak boleh, harus dikembalikan, dan seterusnya. Banyak yang akhirnya waktu itu anaknya Suhail bin Amr yang sudah masuk Islam, Abu Jandal, bukan Abu Janda, bukan Abu Janda tokoh itu yang sangat, mungkin saya sangat suka kalau tidak melihat itu langsung di hadapan Rasulullah masuk Islam. Akhirnya Suhail bin Amr balik nggak bisa. Bahkan Umar itu sudah ngetung-ngetung pedangnya pada anaknya itu. Bahasanya ya sebelahnya bapakmu gitu. Kalau dari sini kan nggak boleh. Bahkan Suhail bin Amr, sedikit dengan Suhail bin Amr ya. Ketika tertangkap di Perang Badar, Umar bin Khattab itu izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tak protolane untuk ya guys pidato. Sama Rasulullah nggak boleh, jangan. Suatu saat dia akan berbuat yang kalian akan senang. Ternyata benar kan Ibu? Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggal, nanti akan saya urutkan. Rasulullah meninggalkan semua penduduk itu murtad. Semua penduduk murtad. Kecuali di 3 kota, Madinah, Mekah, dan Taif. Di Mekah yang di Madinah yang menguatkan mereka, terutama menghibur Umar bin Khattab itu kan Abu Bakar. Di Mekah itu hampir semua murtad. Akhirnya Suhail bin Amr berpidato. Yang intinya kalau kalian menyembah Muhammad Rasulullah telah meninggal dunia. Mirip dengan pidatonya Abu Bakar. Tapi kalau kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup. Yang semuanya orang Mekah itu dengan pidatonya Suhail bin Amr menjadi Islam lagi. Terbukti kata-kata Rasulullah itu. Biar semuanya dibeleh, semuanya diprotoli untune sama Umar. Tapi akhirnya mereka yang berjasa. Hanya di 3 kota itu. Perjanjian Hudaybiyah selesai. Karena 10 tahun gak ada perang. Nggak ada perang. Perjanjiannya nggak ada perang situ antara Mekah, Quraisy dengan Rasulullah. Kan Rasulullah juga Quraisy juga sebenarnya. Nggak ada perang. Ya, saat nggak ada perang itulah digunakan Rasulullah itu membuat surat ke Eropa, ke Romawi, ya. Surat ke Persia, surat ke Yaman yang selatan. Kalau Persia, Syam di utara dari Madinah. Itu surat-surat seperti itu digunakan. Jadi seandainya saya memikirkan kok gak digawe santai, berdakwah dengan santai, itu langsung digunakan kesempatan. Karena enggak dibayangkan 10 tahun. Rasulullah juga membayangkan waktu itu 10 tahun itu memang gak ada apa-apa. Kita gak ada perang lagi. Akhirnya kan tahun ketujuhnya kan mereka yang mencederai perjanjian Hudaybiyah. Karena sekutu dari Quraisy itu membantai sekutu yang berpihak ke Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah ke Mekah dengan pasukan 10.000 dengan dikenal Fathu Mekah. Jadi sampai Fathu Mekah dengan 10.000 pun itu juga gak karepe Rasulullah karena pernah seperti itu. Itu panjang. Setelah Fathu Mekah, Fathu Mekah pentingnya kan semua masuk Islam di situ ya. Akhirnya dilanjutkan ke Perang Hunain. Nah, Perang Hunain memerangi dengan penduduk musyrik di sekitar Mekah yang agak jauh dari Mekah. Kenapa kita menyerang? Rasulullah menyerang karena mereka juga akan menyerang ke sini, didahului. Pertahanan Rasulullah itu seperti itu. Itu diadopsi di pertahanan sepak bola ya. Sepak bola itu pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Sepak bola kan jelas SKT serang-serangan, didahului dengan menyerang. Itu akhirnya di Perang Hunain itu ada kejadian yang luar biasa.
ini kesombongan mulai, bukan kesombongan sebenarnya ya, rasa jubrio. Wis iki 12.000 musuh 12.000 menang. Wong Badar saja 300.000 menang. Perang yang lain-lain menang, perang Mu'tah menang. Karena kejadian yang seperti itu, perasaan yang merasa jubrio, akhirnya sama Allah dikalahkan di situ. Kan di rumah Hunain yang menurun itu orang-orang sana sudah siap, akhirnya lari semuanya. Lari semua, tinggal ratusan orang saja sekitar Rasulullah itu menghadapi ribuan. Jadi yang mengalahkan di lembah Hunain, perang Hunain itu bukan 12.000, ini kan mereka lari semuanya. Bahkan ada yang lari hampir ke Mekah. Ya Rasulullah, Allah kembali mendatangkan pasukan-pasukannya. Demikian Bapak Ibu, masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan dari sini. Intinya kita dengan istilah-istilah tertentu kita harus kembali pada konteks. Apa sih maksudnya? Apa sih asal usulnya? Karena di luar Islam itu menyerang kita, Islam itu suka perang. Islam itu yang benar, tidak ditantang, gak mundur. Misalnya saya nggak bisa gelut, nggak bisa apa-apa. Misalnya perintah dari PP jihad, yo tak angkat, gue pacul tak bawa pacul, gue lenggis tak bawa lenggis, orang nih wani. Misalnya begitu ya, kita siap-siap saja. Demikian Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Tapi saya berdoa semoga tidak ada pertanyaan. Kalau tidak saya jawab. Saya setuju Pak. Oke. Langsung aja. Gitu. Mengapa waktu itu tahun 12-7 itu harus terjadi perang? Apa yang menonjol yang melatar belakangi perang itu harus terjadi? Iya. Sambung. Iya. Kalau perang yang pertama, perang Badar, itu karena sesungguhnya ada serangan dari Mekah. Ya. Jadi perangnya itu karena kita sebenarnya Rasulullah itu hanya menghadang kabilah dagang Abu Sufyan, tapi diserang. Mereka gagal penyerangan, mereka lapor ke Mekah dengan utusan yang sangat cepat, mereka datangkan dengan 1.000 orang. Sekali lagi kita bertahan. Dan perang yang kedua, perang Uhud lah kembali. Uhud itu kita juga diserang. Dasarnya mereka dendam. Perang Khandaq itu provokasi dari Yahudi, ini yang belum saya terangkan. Yahudi kan terusir dari Mekah, dari Medina, terusir. Kenapa Yahudi terusir? Karena mereka selalu melanggar piagam Madinah yang tahun pertama itu, melanggar terus. Sampai sekarang melanggar terus. Kita lihat Palestina itu diserang oleh Yahudi, dan negara sak dunia itu kan tidak ada yang mengusulkan resolusi PBB bahwa Israel salah. Tidak ada sama sekali. Itu perang A itu ya. Terus perang apa? Perang Mu'tah, perang 7, tahun ke-7 ini juga perang Mu'tah belum saya ceritakan. Itu karena kita mau diserang Romawi. Jadi kita bertahan, Pak. Orang Islam Rasulullah itu bertahan saja. Penyebabnya seperti itu. Ada lagi, Pak? Terima kasih Pak. Nggih. Koruh, misalnya ada yang tanya begitu, koruh. Saya lahir saya aja nggak tahu, tapi saya percaya kalau saya lahir itu tanggal 22 Juni, Sabtu Legi. Kenapa? Karena saya percaya dari sumber yang valid. Siapa? Ya ibu saya. Kenapa saya tahu cerita itu dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat? Kenapa? Karena saya percaya kitab-kitab yang sahih yang saya baca itu saya kumpulkan jadi satu. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini kita ketemu lagi nanti di Ramadan ya. Jadi ini masjid kita, mungkin Ramadan kita juga rodok was-was itu ya. Kita harus, karena nanti pasukan-pasukan sebagian pasukan kita itu akan meninggalkan kita loh Ibu. Pasukan yang jamaah di sini itu ada sebagian yang meninggalkan kita karena beliau punya masjid sendiri yang bagus. Wong tahu.
Tapi kalau nggak kesini lagi ya saya memang berjanji kalau weteng loro kak sembuh-sembuh ya nanti ya jalan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.